Halo Trippers, selamat datang kembali di channel Family on Trip. Channel Family yang membahas seputar traveling lengkap mulai dari jalanan, hotel, kuliner, dan destinasi wisata yang seru untuk dikunjungi. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram, TikTok, Facebook Family on Trip, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sudah hari ke-8, waktunya kita pindah dari Bali menuju ke Jawa Timur lagi. Nah, kali ini setelah kita penyeberangan dari Gilimanuk menuju ke Tapang kurang lebihnya 1 jam, ini kita jalan dari Gilimanuk jam 14.00 dan sampai di Ketapang masih jam 14.00 karena waktunya maju 1 jam ya. Nah, ini kita sudah di Ketapang, kita langsung keluar dan kita akan menyusuri jalanan ini menuju ke Situbondo, karena rencana kita adalah kita melewati jalanan yang rusak ini terlebih dahulu biar nggak sampai keburu kena macet di sini, karena semakin sore semakin malam takutnya khawatirnya seperti kemarin waktu kita berangkat ya, kita berlama-lama di sini sampai bener-bener berjam-jam kita stuck. Nah, sekarang kita melewati sini dulu, jadi kita nyari penginapannya di Situbondo. Nah, perjalanan dari Ketapang menuju ke Situbondo itu kurang lebih estimasinya itu sekitar 2-3 jam. Nah, nanti karena di perjalanan ini lumayan panjang dan ini sudah sore, sebenarnya waktunya kita makan siang tadi ya. Tapi karena pengen cepet-cepet menghindari jalanan yang kemarin macet ini, akhirnya kita buru-buru untuk menerjang dulu kemacetan yang ada di sini ya. Ini dibuka jalan satu arah ya teman-teman, jadi buka tutup gitu ya. Jadi yang bikin ini stuck dulu, kita jalan dulu baru nanti gantian buka tutup. Nah, kita nyari rekomendasi di Google Map teman-teman, dan kita direkomendasikan tempat makan ini. Kita lihat nanti ya, reviewnya sih oke. Menurut para reviewer di Google Maps, tapi kita belum tahu nanti hasilnya makanannya seperti apa. Dan ini dia, ternyata warungnya itu prasmanan teman-teman. Di sini ada nasi jagung, ada lauknya juga bermacam-macam, ada pilihannya nasi putih juga, sambelnya juga berbagai macam pilihan, lauknya juga ada ayam fried chicken, ada ayam goreng, ayam pedas dan lain-lain. Ada telur asin juga, ada orek dan sayur mayur lengkap banget di sini teman-teman. Teman-teman bisa pilih dan ambil sesuai yang teman-teman inginkan. Kuahnya juga bermacam-macam, ada kuah bening, santan, dan lain sebagainya. Ini kita ambil menunya seperti ini ya teman-teman. Kita ambil langsung bawa ke meja. Nah, ini kita langsung makan gitu ya. Dan ternyata makan berdua dewasa sama anak-anak tadi bayarnya cuma 105.000, itu udah plus minuman ya. Semuanya makan kenyang. Dan ini tempatnya dalamnya juga luas ya, kursi-kursi begini teman-teman. Dan ini namanya adalah Warung Deso Rajwa Prasmanan. Nah, teman-teman kalau melintasi Situbondo, mungkin teman-teman bisa mampir di tempat rekomendasi ini. Ini tempat parkirannya juga luas. Dia ada di pinggir jalan ya teman-teman. Nanti bisa dicari ya di Google Maps. Nah, habis selesai makan, sudah kenyang semuanya, kita siap menyusuri jalanan ke arah Situbondo lagi teman-teman. Nah, ini kita sudah mulai jalan dan ini kita akan menyusuri sepanjang jalan ini Taman Nasional Baluran Situbondo teman-teman. Di sini ada banyak sekali monyet-monyet gitu ya berkeliaran, bahkan kelompok monyet tuh kadang menghadang kayak minta dikasih cemilan gitu ya. Tetap hati-hati di sini walaupun lenggang, karena monyet juga bisa aja melintasi di tengah jalan. Jadi hati-hati. Nah, kanan kirinya tuh oke banget, kita bisa lihat pohon-pohon kering ya teman-teman di sini. Paling suka apalagi ini sore-sore sambil melihat sunset udah mau lewat. Jadi mataharinya lagi redup-redupnya gitulah ya. Nah, di sini anak-anak juga antusias karena mencari monkey-monkey yang besar-besar gitu ya. Sepanjang jalanan mereka happy lihat di pinggiran-pinggiran. Tapi jangan dibuka
ini ya, jangan dibuka lebar-lebar kacanya, khawatir monkey-nya malahan melompat ke dalam. Nah, ini kita ngeliat sunset di pinggiran jalanan dan ini teringat kembali ke Bali karena kemarin kita di Bali menikmati sunset, ternyata sekarang sunsetnya berubah di pinggiran jalan Situbondo. Nah, ini dia kalau mau mampir di Lamongan ada banyak sekali jajanan-jajanan ya, tempat makan khas Lamongan tapi nggak sebanyak di Jakarta sepertinya. Ada sih pecel lele Lamongan gitu ya, warung tenda-tendanya, tapi kayaknya nggak sebanyak kalau di Jakarta ya. Kalau di Jakarta lebih banyak warung-warung tenda Lamongannya. Sunsetnya tuh cantik banget walaupun tertutup oleh sawah-sawah dan pohon-pohon ya teman-teman. Kita nyempetin berhenti sebentar untuk menikmati sunset sore ini di pinggiran jalan, pinggir sawah-sawah gitu loh teman-teman. Kita ini belum nyari hotel ya teman-teman, jadi kita masih jalan aja dari Ketapang tadi menuju ke Situbondo. Kita rencana nyari di jalan dan ini dia kita cari di jalan. Sebenarnya track recordnya kalau di Situbondo itu nyari hotel agak-agak nggak gampang gitu ya. Dan ini kita langsung nyari yang nggak di Traveloka, ternyata ya tadi agak kurang srek sih untuk secara harga sama kamarnya tuh agak kurang sinkron gitulah ya. Dan akhirnya kita mencari lagi yang ada di Traveloka yang di online dan dapatlah Kampung Nelayan Resort ini. Dan di sini ternyata untuk foto-fotonya kan seperti ini ya di Travelokanya. Bagus gitu, cakep ya gitu, kayak terawat banget, ada kolam renangnya juga gitu. Tapi ternyata waktu kesana kita kan sudah sampai di sana itu sekitar habis maghrib lah ya. Udahlah di sana memang gelap banget gitu ya, terus sepi, terus ya seperti ini. Lumayan lah ya buat penginapan, harga 343.000 dengan rumah kayu seperti ini. Tapi ya nuansanya tuh agak creepy tradisional banget gitulah ya. Teman-teman bisa dilihat dah kalau kita buka jendelanya juga view-nya itu view tambak gitu lah, bukan yang kolam renang kelihatan cantik banget, enggak. Nah, langsung aja setelah malam istirahat kita nggak berlama-lama karena memang hotelnya sendiri memang tempat untuk ini aja ya, transit aja ya. Menurut kami sih agak kurang rekomendasinya kalau di sini, tapi ya kalau menurut teman-teman lain itu silahkan, terserah teman-teman. Nah, kita melanjutkan untuk perjalanan hari ke-9 ini. Kita menuju ke Malang, Batu Malang. Kita akan menuju ke Batu Malang untuk wisata di sana. Tadinya kami bingung antara mau ke Bromo atau ke Batu Malang yang kita sudah pernah, sedangkan ke Bromo kita belum pernah. Tapi sayangnya di sini tuh kita kurang riset untuk ke Bromo itu seperti apa, gimana gitu ya. Kita kurang riset terlebih dahulu, apalagi kita bawa anak-anak yang memang sudah perjalanan panjang dari kemarin, dan kita juga belum riset biaya yang dibutuhkan kalau ke Bromo berapa banyak gitu ya. Jadinya kami langsung menuju ke ini aja, ke Jatim Park. Nah, menuju ke Jatim Park ini di jalan kita ketemu sama tape Bondowoso. Kita mampir beli di sini tape manis asli Bondowoso, teman-teman. Tapi di sini bukan cuma jual tape aja, di sini ada kue-kue bolu tape dan ada lain-lainnya juga, cemilan-cemilan lainnya. Ini bisa juga buat oleh-oleh teman-teman. Kalau teman-teman lewat, rasanya enak untuk tapenya. Bisa buat cemilan ya. Mirip-mirip sama peyem Bandung. Nah, tapi yang keluar nih ayahnya aja yang beliin, ada kue-kue macam-macamnya. Teman-teman bisa pilih-pilih langsung dan harganya juga murah meriah ya untuk makanan tradisional asli Bondowoso. Nah, ini sempat kebingungan ayahnya mau nunjukin ini mau bolu tape atau prol tape ya, karena keduanya beda. Jadi saya pilih dua-duanya. Oke, melanjutkan perjalanan. Ini kita sudah masuk tol ya teman-teman. Kita lanjut perjalanan ke Batu Malang. Dan setelah sampai di Batu Malang, ini beberapa jam ya teman-teman, kita langsung mampir ke tempat makan. Dan di sini ternyata lagi ada acara, jadi kita makannya juga di luar. Kita searching sebenarnya di Google Maps ya, kita belum ada rekomendasi makanan yang tepat sebenarnya. Ini kita di restoran, kita makan dan dapat rawon, dapat
makanan-makanan seperti ini, capcay. Ini rasanya bukan yang nggak enak, tapi rasa-rasa kekotaan gitu loh, bukan yang ada khas tradisionalnya gitu. Ini makanan-makanan biasa menurut kami, makanan-makanan kota yang harganya itu lumayan, wow, lumayan mahal lah ya. Kita sudah sampai nih teman-teman di kota wisata Batu. Nah, ini udah sampainya di sini siang ya teman-teman. Kita langsung menuju ke Jatim Park 2. Tadi pagi kami keluar dari Hotel Kampung Nelayan Resort itu jam 7:30 dan kami sampai di restoran The Java itu jam 11 siang. Untuk sampai di tolnya tadi jam 9:30 ya, kita sudah sampai di tol Keraksaan, dan itu dengan biaya tol kurang lebihnya 90.000 ya kalau nggak salah ingat ya di situ. Nah, untuk sampai di Jatim Park 2 ini kurang lebihnya jam 1 siang. Nah, ini kita mampir terlebih dahulu ke laundry, baru kemudian kita masuk ke Jatim Park 2-nya. Nah, ini jam 1 siang ya teman-teman, baru kita masuk ke Jatim Park 2. Di Jatim Park 2 ada apa? Kita lihat. Jatim Park 2 itu lebih ke kayak wahana hewan-hewan gitu teman-teman. Kita mau ngajak anak-anak buat keliling lihat hewan-hewan. Nah, ini tuh sebenarnya weekday ya teman-teman, bukan weekend. Kalau weekend tentunya lebih rame. Dan di sini terlihat tadi sekilas ya, udah nggak ada patung gorila yang besar di depan sana sejak terjadi gempa ya. Sebelumnya kan ada gempa ya di Batu Malang ini yang membuat si gorila ini runtuh. Nah, ini untuk tarif masuknya teman-teman, weekday dan weekend berbeda, bisa dilihat ya. Ada tiket terusan ke beberapa tempat, ada Echo Green Park, Batu Street Zoo, Museum Satwa, Sweet Memory Selfie. Itu di weekday 126.000 per orang, dan anak-anak lebih dari 85 cm sudah berlaku 1 tiket penuh ya. Dan memang bukanya itu siang hari, pakai tiket reguler berlaku mulai jam 1 siang. Dilarang membawa nasi, lontong, dan mie ya, karena memang makanan semuanya ada di dalam. Kemudian kalau misalkan mau ke Jatim Park 2 yang ketiga tempat aja itu biayanya 103.500. Kalau weekend 121.500. Dan di sini pembayarannya hanya bisa cash. Jadi kita bisa ngambil terlebih dahulu untuk pembayarannya ya. Di sini langsung di depannya ada ATM kok. Setelah kita ngambil dulu di ATM, kita bayar, kita beli tiket, dan semuanya sudah dapat gelang untuk masuk ke Batu Street Zoo-nya ini. Kita mulai masuk dan mulai menyusuri hewan-hewan yang ada di sini. Nah, ini hewan pertama yang menyambut kita adalah hewan kayak tikus got kalau di Jakarta ya. Tapi ini bukan tikus got, ini apa ya namanya? Semacam landak gitulah ya. Tapi mirip banget kan sama tikus got di Jakarta. Walaupun di tempat-tempat lain tuh nggak ada kayaknya tikus got ya. Coba di Jakarta kayaknya yang ada tikus got segede ini. Nah, setelah kita lihat, terus ada hewan-hewan apa? Hewannya tuh unik-unik. Bahkan ada yang monyet terkecil di dunia gitu ya. Di sini worth it banget sih, anak-anak antusias untuk melihat satu persatu hewan-hewan yang ada di sini. Dan untuk suasananya sendiri tuh rapi ya. Kalau di Jatim Park 2 ini nagih untuk didatengin berkali-kali juga. Nah, di sini kita nggak ada yang ngasih makanan, kita hanya melihat dan menyusuri aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya anak kecil, kalau ke Jawa Timur recommended banget untuk menyusuri Jatim Park 2 ini, karena banyak edukasi yang bakalan ditawarkan di sana. Nah, ini monyet terkecil di dunianya ini ya, atau bukan ya? Pokoknya ini monyet-monyet kecil lah di sini, lucu-lucu lagi. Jadi menggemaskan sekali teman-teman. Jadi fasilitas utama di Jatim Park 2 ini tuh tadi pertama ada Museum Satwa. Museum Satwa di Jatim Park 2 adalah salah satu daya tarik utamanya. Di sini teman-teman bisa melihat koleksi hewan-hewan langka dan hewan-hewan yang sudah punah. Dengan lebih dari 1.000 spesimen hewan yang dipajang dalam bentuk patung. Museum ini juga memberikan informasi edukatif tentang keanekaragaman hayati dan konservasi. Dan teman-teman di sini juga bisa melihat apakah anak-anaknya itu
empatinya tinggi atau enggak ya. Karena bisa dilihat dari situ anak-anak yang lihat hewan-hewan mati yang dipajang itu biasanya ada yang sampai nangis, nangisnya tuh nangis sedih gitu ya, kayak saya ada beberapa anak juga saya amatin satu persatu gimana tanggapan mereka melihat hewan-hewan yang sudah mati kemudian dipajang. Ada yang reaksinya wow lucu, ada yang reaksinya sedih, hewan-hewan mati kok dipajang gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada Batu Street Zoo. Batu Street Zoo adalah kebun binatang modern yang merupakan bagian dari Jatim Park 2. Kebun binatang ini menampilkan berbagai spesies hewan dari seluruh dunia, termasuk beberapa hewan langka seperti harimau, orangutan, dan berbagai jenis burung. Zona di dalam kebun binatang ini dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman yang nyaman dan edukatif bagi pengunjung. Kemudian fasilitas yang ketiga yang ditawarkan oleh Jatim Park 2 ini adalah Eco Green Park. Eco Green Park adalah area yang berfokus pada pelestarian alam dan edukasi lingkungan. Di sini teman-teman bisa belajar tentang pentingnya menjaga ekosistem melalui berbagai atraksi seperti kebun tanaman serta kegiatan interaktif yang mengedukasi tentang sampah dan energi terbarukan. Yang keempat itu ada Animal and Edutainment. Selain melihat satwa, teman-teman juga bisa menikmati berbagai wahana interaktif yang menggabungkan hiburan dan edukasi seperti feeding show, ya, kemudian ada atraksi yang memungkinkan teman-teman untuk berinteraksi langsung dengan beberapa jenis hewan. Mirip-mirip ya sama di taman safari. Kemudian kalau wahananya sendiri di sini juga ada banyak teman-teman. Ada Jungle Adventure, ada Flying Fox, kemudian ada Animal Show ya. Karena memang konsep dan tujuannya Jatim Park 2 itu berfokus pada penggabungan hiburan dengan nilai edukasi. Jadi sekali lagi di sini tuh recommended banget untuk yang bawa anak-anak untuk menyusuri. Kalau kita pengen memberitahukan informasi edukasi seputar alam, seputar hewan-hewan, itu cocok banget di Jatim Park 2 ini. Sesuai banget lah budget untuk masuk dan apa yang didapatkan di dalamnya. Disertai dengan permainan wahana-wahana yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi anak-anak juga nggak bosen untuk menikmati di area dalam sini. Taman ini juga mendukung pelestarian satwa dan edukasi mengenai pentingnya konservasi alam. Nah, dengan berbagai fasilitas dan wahana yang ditawarkan Jatim Park 2 menjadi destinasi yang populer bagi keluarga dan wisatawan yang berkunjung ke Batu Malang. Menurut kami, Jatim Park 2 itu adalah tempat yang ideal untuk liburan keluarga ya, dengan banyak pilihan aktivitas yang kita bisa nikmati oleh semua anggota keluarga, menggabungkan unsur edukasi dengan hiburan. Terus taman ini juga berperan penting dalam pelestarian alam dan satwa. Dengan suasana yang sejuk, wahana yang beragam, dan fasilitas yang memadai, Jatim Park 2 merupakan destinasi wisata yang sangat layak untuk dikunjungi saat berada di Batu Malang. Ya, jadi kapan teman-teman mau berkunjung ke Jatim Park 2? Jalan aja dulu. Ini tuh kali kedua ya kami berkunjung ke sini. Jadi sebelumnya kami yang pertama yang dikunjungi adalah Museum Satwanya, kemudian baru ke Batu Street Zoo-nya ini. Nah, kalau yang sekarang kita ke Batu Street Zoo-nya, baru kemudian ke Museum Satwanya gitulah ya. Tapi sayangnya pas di Museum Satwa itu kita udah kesorean, jadi udah tutup. Untuk satwanya sendiri unik-unik ya teman-teman. Seperti tadi kita lihat ada hewan monyet terkecil di dunia, kemudian ada tikus atau landak yang gede banget itu ya. Tadi ada kayak tikus god, kemudian ada banyak banget hewan-hewan unik yang ada di sini kecil-kecil dan kita bisa menikmati dengan jelas karena hanya tertutup oleh kaca aja. Kemudian di sini di area terbuka juga ada banyak hewan-hewan yang kita bisa lihat lebih dekat juga.
Kalau kiranya capek juga banyak tempat untuk duduk-duduk santai atau bahkan mau makan-makan sate, makan mie itu juga ada banyak penjualnya di sini ya. Jadi jangan khawatir nggak ada penjual makanan karena di sini banyak penjual makanan dan harga-harganya masih terjangkau juga. Nah, ini kita masuk di Jatim Park 2 ada tempat namanya akuarium yang merupakan bagian dari kompleks Batu Street Zoo ya. Akuarium ini dirancang untuk memberikan pengunjung pengalaman yang mengesankan terutama bagi mereka yang tertarik dengan kehidupan bawah laut. Fitur utama akuarium di Jatim Park 2 itu yaitu adalah beragam koleksi ikan dan satwa lautnya yang banyak. Menampilkan berbagai jenis ikan, biota laut, serta satwa air tawar dan laut dari berbagai belahan dunia. Wow, banyak ya teman-teman. Nah, pengunjung dapat melihat berbagai spesies ikan yang eksotis mulai dari ikan tropis yang berwarna-warni hingga ikan predator yang besar. Jadi pengalaman yang seru juga nih, kayak lokasinya itu kayak cantik banget juga dengan nuansa gelap-gelap berwarna neon ya teman-teman. Beberapa spesies yang dapat ditemukan di sini termasuk ikan pari, ikan hiu kecil, dan berbagai jenis ikan hias yang biasa ditemukan di terumbu karang juga ada di dalam akuarium ini. Untuk desainnya sendiri menarik ya teman-teman, dan interaktif. Akuarium di sini memiliki desain yang memungkinkan pengunjung untuk melihat biota laut dengan jelas dari berbagai sisi. Karena terlihat ada akuarium di kanan dan kiri ya, kita bisa lihat dari sebelah manapun itu kaca terlihat bukan cuma satu sisi saja. Di sini pun kita bisa memahami edukasi tentang keanekaragaman hayati laut. Habis dari zona akuarium, sekarang lanjut ke zona ular. Di sini kita bisa lihat berbagai macam ular. Ularnya gede-gede, tapi tenang aja. Semuanya aman karena ada di dalam akuarium juga. Akuarium khusus ular. Bisa dilihat ya, kita juga bisa pegang-pegang kacanya aja yang jelas ya. Di sini ada berbagai macam jenis ular, tapi kita nggak paham. Tapi ada nama-namanya di setiap akuariumnya itu. Nah, abis dari zona ular, kita lihat batu-batunya juga estetik banget. Kalau mau foto-foto di sini boleh. Cakep banget hasilnya. Dan kita langsung keluar dan kita akan masuk ke zona Madagaskar ya. Di zona ini menampilkan berbagai jenis hewan endemik yang identik dengan Madagaskar, seperti lemur, fossa, burung endemik gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke zona savana. Nah, zona ini juga masih ada di dalam Batu Street Zoo ya. Zona ini dirancang untuk meniru ekosistem sabana atau savana, yaitu jenis padang rumput tropis yang ada di berbagai belahan dunia seperti Afrika. Savana di Jatim Park 2 merupakan salah satu atraksi menarik bagi pengunjung karena menawarkan pengalaman yang dekat dengan alam liar dan kehidupan satwa yang hidup di habitat tersebut. Seperti ini contohnya, zebra. Kita bisa lihat zebranya banyak ya teman-teman. Ini dan digambarkan replikanya seperti ada di tempat aslinya di Afrika. Di sini jadi kayak ngelihat replikanya teman-teman ya. Ada nuansa-nuansa seperti Afrika di sini. Kemudian kita juga bisa melihat beragam satwa eksotis ya, seperti jerapah, kanguru gitu. Terus ada burung merak juga yang kita lihat di sini. Ada berbagai macam, ada banyak teman-teman bisa ngelihat hewan-hewan yang ada di sini. Kemudian kita juga selain cuma melihat, kita juga bisa berinteraksi dengan satwa. Di beberapa area di savana, teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan beberapa jenis hewan seperti memberi makan zebra atau bahkan berfoto bersama zebra. Kalau ngepasin di sini ada petugasnya dan biasanya di situ berbayar ya teman-teman kalau teman-teman mau memberi makan zebra. Kemudian kita juga bisa tahu tentang ekosistem sabana karena banyak sekali ilmu-ilmu edukasi yang dituliskan untuk anak-anak bisa membacanya. Nah, terlihat ya teman-teman di sini masih sepi, terlihat karena ini weekday dan sudah hampir sore juga, dan ini menuju ke pintu keluar juga. Jadi memang udah waktunya sepi. Kalau weekend beda lagi ya. Weekend tuh pasti rame sekali. Di sini juga kita bisa lihat ada banyak gajah yang ada di padang savana ini, teman-teman. Gajahnya juga sehat-sehat, bugar-bugar, gede-gede, gemuk-gemuk. Terlihat terawat sekali di sini ya.
Dan lagi-lagi spot fotonya juga banyak di sini untuk melakukan spot foto bersama hewan-hewan atau hanya di pinggiran-pinggirannya saja sudah bisa foto bersama dengan gajah-gajah yang cantik-cantik ini. Nah, inilah wahana-wahana jungleland-nya. Ada banyak wahana yang bisa dinaikin secara gratis. Di sini sudah nggak berbayar lagi ya, karena sudah merupakan tiket terusan kita bayar di awal tadi. Jadi kita sudah tinggal kalau mau masuk aja, nggak perlu antri bayar-bayar lagi. Mau naik berapa kali asalkan mau juga silahkan. Tapi di sini dibatasin untuk misalkan wahana ini gitu, tinggi badan anak harus berapa dan usianya berapa gitu ya, karena dibatasin juga di sini. Untuk wahana-wahananya seru sekali teman-teman dan terlihat aman dan nyaman karena saya juga di sini juga nyoba beberapa wahana dan itu masih nyaman sekali. Kalau teman-teman mau, saya rekomendasikan ke sini tuh weekday, jadi bisa tetap merasakan berbagai macam variasi wahana tanpa harus antri panjang. Karena kalau weekend tentunya antrinya panjang sekali, apalagi kalau musim liburan. Jadi pasti teman-teman lebih banyak antrinya daripada lama naiknya. Pokoknya nggak rugi bayar 123.000 per orang, tapi kita dapat sedemikian rupa sehingga banyak sekali wahana yang bisa kita nikmati di Jatim Park 2 ini teman-teman. Ada banyak nih selain shark coaster ini, kemudian kita bisa naik biang lala gitu ya. Terus ada perahu kayak kora-kora gitu, kita juga bisa naik. Kemudian ada mobil-mobil listrik juga di sana yang agak ketat karena harus tinggi nih. Jadi si adik yang masih kecil, masih 4 tahun, dia belum bisa ikut naik mobil listrik ini. Tapi kalau yang dua nih, si kakak-kakak udah bisa ikutan untuk ikut naik mobil listrik ini. Sangat terawat ya, terlihat rapi, bersih. Di sini terlihat terawat sekali oleh manajemen pariwisatanya. Sambil for info ya teman-teman, Jatim Park sendiri itu terdiri dari 3 tempat, yaitu ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3. Yang ke-1 itu taman hiburan dan edukasi berbasis sains dan teknologi yang besok juga akan kita datengin. Kemudian Jatim Park 2 yang sekarang kita sedang datangin ini yaitu berfokus pada edukasi satwa, konservasi, dan lingkungan. Kemudian ada juga Jatim Park 3 yaitu ada dinosaurus yang cocok buat keluarga dan anak-anak yang main yang suka sama dinosaurus atau kendaraan-kendaraan, ada di Jatim Park 3. Kalau di Jatim Park 1, wahana utamanya itu ada wahana sains, kemudian ada taman hiburannya, kemudian ada museum mininya. Ya, kalau di Jatim Park 2 ini ada Batu Street Zoo, Museum Satwa, dan Eco Green Park, kemudian ada savana. Kalau di Jatim Park 3 itu ada Dino Park, Dino Museum, Dino Water Splash, dan Magic Library. Nah, Trippers, di sini kita juga mau rekomendasiin hotel-hotel yang dekat dengan Jatim Park 2 ini. Salah satunya adalah The Batu Hotel and Villas. Dia lokasinya ada 5-10 menit berkendara dari Jatim Park 2 ya. The Batu Hotel menawarkan akomodasi mewah dengan fasilitas yang lengkap termasuk kolam renang, spa, dan restoran. Tempat ini juga cocok untuk keluarga. Kemudian yang kedua ada Hotel Club Bunga, dia lokasinya di Jalan Aurora Ombo nomor 8 Batu Malang. Hotel ini berada di area yang cukup dekat dengan Jatim Park 2, yaitu Club Bunga menawarkan fasilitas yang lengkap termasuk kolam renang, taman, dan area bermain anak. Kemudian yang ketiga itu ada Aston Inn Batu. Lokasinya ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 87, kurang lebih sekitar 5 menit aja dari Jatim Park 2, tentunya dengan mengendarai kendaraan. Hotel ini menawarkan kenyamanan dengan fasilitas yang modern dan harga yang terjangkau ya, cocok untuk keluarga dan pasangan yang ingin menginap dekat dengan tempat wisata. Kemudian yang keempat ada Purnama Hotel. Dia lokasinya ada di Jalan Raya Aurora Ombo nomor 3 Batu Malang ya, deket juga sama Hotel Club Bunga.
Dia harganya juga terjangkau dan dekat dengan Jatim Park 2. Kemudian yang kelima ada Royal Orchids Garden Hotel. Lokasinya sekitar 10 menit berkendara dari Jatim Park 2. Hotel ini menawarkan suasana yang sejuk dengan fasilitas lengkap seperti kolam renang, taman, dan spa. Kemudian yang keenam itu ada villa dan homestay di Batu. Selain hotel berbintang, di kawasan Batu juga banyak tersedia villa dan homestay yang menawarkan akomodasi lebih private dan lebih luas tentunya ya. Sangat cocok untuk keluarga besar atau grup yang ingin menikmati pengalaman menginap di Batu. Untuk kami sendiri jatuh pilihannya pada villa. Kami menginap di salah satu villa, nanti juga kita akan review villa yang kami inapin ya teman-teman. Untuk nanti setelah kita selesai dari Jatim Park 2 ini, kita benar-benar sampai tutup teman-teman, kita menikmati di dalam Jatim Park 2 ini. Dari tadi mainan belum kelar-kelar. Memang ada berapa banyak mainan? Ada banyak teman-teman, di sini itu ada banyak ya yang bisa dimainin. Salah satunya ada roller coaster ya, salah satu wahana yang paling menantang dan populer di Batu Street Zoo, memberikan sensasi kecepatan dan kelokan yang tajam. Kemudian ada gondola, wahana gondola yang membawa teman-teman melayang di atas taman, memberikan pemandangan indah dari ketinggian. Kemudian ada Flying Fox juga, wahana Flying Fox yang memungkinkan teman-teman meluncur di atas area taman dari ketinggian. Kemudian ada kereta mini. Kemudian ada Safari Adventure. Kemudian ada Recycling Corner ya, yang menjadi tempat edukasi yang mengajarkan tentang daur ulang dan pengelolaan sampah dengan cara yang menyenangkan dan edukatif. Kemudian ada Adventure Water Playground, wahana air yang lainnya yang mengajak pengunjung berinteraksi dengan air sambil belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jadi teman-teman di sini juga bisa berenang ya, karena ada wahana airnya juga. Kemudian di sini ada Safari Ride yang tadi kita udah lakuin. Kemudian ada Feeding Giraffe, memberi makan jerapah. Kemudian ada Dino Walk, ada Dino Train, Dino Water Splash, dan ada Taman Labirin juga ya, sebuah permainan di mana pengunjung harus mencari jalan keluar dari labirin yang cukup menantang, cocok untuk keluarga atau teman-teman yang ingin menguji kecerdasan dan kekompakan. Kemudian ada Underwater Tunnel, terowongan kaca yang memungkinkan pengunjung berjalan di bawah kolam akuarium dan melihat kehidupan bawah laut secara langsung. Kemudian ada banyak lagi yang lainnya ya, kayak gini nih, namanya apa, mobil-mobilan. Ini untuk anak-anak lah, usia 10 tahun ke bawah sudah pasti anak-anak pasti heboh, suka banget di sini ya. Nah, oke, habis ngikutin anak-anak main nih, ngikutin anak-anak memilih mainan-mainan yang mereka sukai, sekarang giliran kita menguji nyali ke rumah hantu ini, teman-teman. Kita lihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada di dalam. Yang nggak berani boleh di-skip, kalau yang berani boleh ikutin. Ini masuknya lewat mana sini ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Serem nggak, Bu? Yang penting jalan aja. Oke, nah itu dia keseruan kita hari ini. Kita menyusuri Jatim Park 2 dan besok kita akan melanjutkan explore Jatim Park yang lainnya ya teman-teman.
Seru banget kan? Dan ini dia rekap biaya perjalanan kita dari Dai 8 dan Dai 9 ya. Dari kemarin di Ketapang, perjalanan menuju ke Batu Malang. Nah, ini kita akan menuju ke villa ya teman-teman. Tapi untuk villa kita review di part selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Dan ini kami menuju ke villa. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.